Shalom saudara, selamat pagi. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri di tempat ini. Hari ini yang sungguh antusias untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, pagi hari ini kami datang dengan keadaan hidup kami ya Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan dulu Tuhan segala beban, segala pemikiran kami mau datang fokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan melawat setiap kami dari depan sampai ke belakang Tuhan. Dari yang duduk di atas dan di bawah juga saudara-saudara kami yang mungkin gak bisa hadir hari ini dan beribadah secara online. Engkau juga akan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Engkau disenangkan. Kami mau berikan segalanya Tuhan bagi Engkau. Tubuh kami, hati kami sepenuhnya bagi Engkau ya Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Saat ini mari saudara, kita mau bersuka di dalam Tuhan karena Dia adalah Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Amin. Hari
Terpujilah nama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Amin. Kita mau sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sama-sama yang keras ya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja. Mana suaranya? Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Kita boleh hidup karena kita percaya. Percaya atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Percaya akan keselamatan, beroleh hidup yang kekal yang sudah kita terima. Percaya akan kuasanya yang senantiasa bekerja atas hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang terlalu besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, yang keagungannya mengatasi segala langit. Amin saudara. Biarlah kita memiliki iman yang sangat kuat. Kita mau bersepakat dengan Allah atas kuasanya, sehingga kita hidup boleh dimenangkan hari lepas hari. Amin.
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan, aku punya
Kami terlalu percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kita angkat tangan kita yuk sama-sama yuk. Kita nyanyiin lagu ini ya. Bersepakat dengan Allah, amin. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang juga Tuhan kemenangan darimu, kesembuhan darimu, pemulihan darimu, kebebasan darimu, kemerdekaan darimu, sukacita darimu Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup membuat mujizat, yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak ada jadi ada. Iman kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Iman kami mau bersatu dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami pegang lagu ini Tuhan. Selama seminggu ini kami mau melangkah berjalan bersama-Mu. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hidup di dalam hidupnya kami. Bukan kata orang bahwa Tuhan besar, bukan. Tetapi karena kami merasakan, kami melihat dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah seluruh pujian penyembahan menjadi rupa yang harum di hadapan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
kasih-Mu. Shalom saudara, Biblical Night seri pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi akan dimulai pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 7 malam dengan judul Introduction yang akan membahas tentang eskatologi global dan individu. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang ajaran Alkitab mengenai pembagian masa-masa dalam akhir zaman. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari belajar dan dipelengkapi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Kurang semangat, shalom. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, biar agak lebih semangat tadi seperti praise and worship, sama-sama saya undang kita semua berdiri dulu dong. Hari ini, bulan ini kita bahas mengenai keluarga Allah. Dan hari ini temanya tentang kasih. Tentang kasih. Salah satu simbol kasih yang lagi ngetren itu tuh kayak gini saudara-saudara. Bisa coba tangannya kayak gini? Ya, gak usah digoyang-goyangin karena jadinya duit nanti jadinya. Boleh kasih sama kanan kirinya dong. Gitu. Aku mengasihimu, kasih kanan kirinya dong. Kasih kanan kirinya. Biasanya kalau duduknya di kanan kiri berarti memang saling mengasihi. Biasanya kalau nggak saling mengasihi duduknya di atas sama di bawah. Kalau nggak jauh-jauhan. So sekarang kasih hatinya tapi sama orang yang jauh. Coba lihat salah satu orang yang jauh. Aku mengasihi kalian. Amin. Kita semua di sini semua saling mengasihi. Amin. Yes. Udah dong selesai sampai di sini kotanya nggak ada. Oke, kita sama-sama bersatu dalam doa yuk. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sudah menyembah Engkau, memuji Engkau. Hari ini kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dalam menyampaikan segala sesuatu, apalagi firman-Mu Tuhan yang sungguh besar dan sungguh bermakna dalam hidup kami. Kami buka saat ini hati kami siapkan tanah yang siap ditaburi firman, hati yang antusias, hati yang siap menangkap firman-Mu hari ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau yang urapi hamba-Mu dan Kau yang urapi setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Urapan yang sama, berkat yang sama turun atas setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Hari ini sekali lagi bulan ini kita bahas mengenai keluarga Allah, ya, keluarga Allah. Dan hari ini kita secara khusus membahas tentang yang namanya kasih. Aku kasih hari ini judulnya adalah kasih dulu, kasih lagi, kasih terus. Kasih dulu, kasih lagi, kasih terus. Saya waktu nyiapin hal ini sempat ngobrol sama beberapa teman-teman hamba Tuhan. Kita minggu ini bicara soal kasih. Bicara apa lagi soal kasih? Rasanya udah sering banget ngomongin soal kasih. Apa yang baru dari kasih? Apa memangnya yang baru dari kasih? Kayaknya semua orang udah tahu kita harus mengasihi. Bahkan judulnya hari ini, kasih dulu, kasih lagi, kasih terus. Artinya kita harus mengasihi lebih lagi. Ada sebuah quotes yang saya baru temui minggu ini. Quote ini bicara seperti ini. Membenci adalah hal yang mudah dilakukan tanpa perlu usaha apapun. Tetapi mengasihi memerlukan seluruh daya yang kita miliki dan tidak semua orang mau melakukannya. Sekali lagi, membenci adalah hal yang mudah dilakukan tanpa perlu usaha apapun. Tetapi mengasihi memerlukan seluruh daya yang kita miliki dan tidak semua orang mau melakukannya. Kalau kita bicara secara universal, kita bicara secara global, kita harus mengasihi semua orang. Firman Tuhan berbicara seperti itu. Kita harus mengasihi semua orang. Quotes tadi akan tidak valid kalau misalnya kita bicarakan soal orang yang baik sama kita. Oh, dia baik sama saya mudah mengasihi dia. Oh, dia kemarin ngasih saya A, saya gampang nih, saya kasih dia balik. Mudah bagi orang yang mengasihi kita. Tapi kalau bicara soal ada orang yang membenci kita,
Ada orang yang gak suka sama kita, ada orang hate sama kita. Quotes tadi jadi valid. Iya kan? Membenci itu mudah banget. Dia kita udah tahu orangnya seperti apa. Dia memang orangnya seperti itu. Saya memang gak suka sama dia. Membenci itu mudah banget tanpa effort. Tapi untuk mengasihi, itu butuh effort yang banyak. Karena di dalamnya ada forgiveness, di dalamnya ada tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus mendoakan orang yang membenci kita. Ada effort yang lebih. So membenci itu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi mengasihi itu memerlukan seluruh daya yang kita punya. Memerlukan seluruh yang ada dalam diri kita. Hati kita dikorbankan, waktu kita dikorbankan. Mungkin uang kita, mungkin ego kita dihilangkan. Dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menjadi murid Kristus, kasih itu adalah karakter kita semua. Makanya dari tadi waktu pertama kali saya kasih judul kasih, mau bilang apa lagi kasih? Karena kasih udah pasti setiap minggu kita omongin. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah karakter kita. Karena itu adalah satu sifat yang harus kita miliki. Kenapa saudara saya bisa bilang seperti itu? Bahkan saudara-saudara kalau saudara baca di Matius 25 ayat 40, ini ada sebuah ajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya saat itu. Yesus bilang saat itu bahkan dalam penghakiman terakhir, pada hari terakhir penghakiman terakhir. Nanti saudara bisa baca satu perikop full. Di situ Tuhan memisahkan ke kanan dan ke kiri, domba dan kambing Tuhan pisahkan. Lalu Tuhan bilang, berbahagialah engkau yang ada di sebelah kananku, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih minum. Ketika aku seorang asing, engkau menerima aku. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Bahkan ketika aku dalam penjara. Lalu orang-orang menjawab, kapan Tuhan aku melihat engkau lapar? Kapan ketika aku melihat engkau haus? Kapan ketika aku tahu engkau seorang asing, engkau telanjang atau engkau sakit, engkau dalam penjara? Kapan Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bahkan di hari penghakiman terakhir, kasih kita kepada sesama itu jadi pertanggungjawaban kita, saudara-saudara. Seberapa kita mengasihi sesama kita, seberapa kita mengasihi saudara-saudara, seberapa kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu jadi pertanggungjawaban kita bahkan. So, kasih ini bicara sesuatu yang core banget, yang inti banget. Saudara kalau mau tahu jelas mengenai penghakiman terakhir, pastinya ikut Biblical Night. Karena Kamis ini kita udah mulai eskatologi. Jam 7 malam di Zoom. Saya yakin semua udah pulang kantor, siapkan waktu untuk sama-sama belajar. Ada 4 bulan. Ada 4 bulan kita bakal bahas mengenai akhir zaman. So, saudara mari datang, mari sama-sama belajar. Dan hari ini saudara-saudara, kita balik lagi soal kasih. Hari ini kita akan bahas satu kasih yang terdapat di Yohanes 13. Kita akan baca ayat yang ke-34 dan 35. Hanya 3 poin utama saja hari ini, saya tidak akan lama, so mari kita siapkan catatan kita siapkan hati kita untuk membawa firman Tuhan sehingga jadi rema dalam hidup kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Oke, aku akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Perintah baru. Dikatakan ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau tadi saya bahas kasih secara global, kasih secara universal, hari ini di ayat
yang baru kita baca, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, ini bicara kasih di antara sesama orang percaya. Artinya kasih di antara saudara dan saya, kasih di antara saudara sebelah kanan, sebelah kiri, yang ada di atas dan ada di bawah. Makanya tadi di awal sama-sama kita kasih tanda love, mengasihi satu sama lain. Karena itu yang akan kita bahas hari ini, kasih di antara sesama orang percaya. Ada 3 poin utama. Poin yang pertama yang mau saya sampaikan adalah di ayat yang ke-34 sudah jelas ditulis di situ. Yesus berbicara, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Katakan sama-sama, perintah. Kurang keras sekali lagi dong. Perintah. Kasih adalah perintah. Saudara tahu perintah? Sebuah perintah. Mungkin saudara pernah nonton sebuah film. Aku referensinya banyak film karena suka nonton ya. Ada sebuah film yang saya udah nonton berulang-ulang kali sampai bosen kayaknya dia ditonton sama saya. Judulnya Olympus Has Fallen. Di situ ceritanya presiden ditangkap, ya kan, disandra. Lalu intinya bawahannya presiden dia pegang sebuah kode nuklir. Udah dipukulin tuh sama penjahatnya. Lalu si bawahannya presiden ini dia nggak mau ngasih kode tersebut. Tapi akhirnya presiden ini bilang, kasih kodenya. That's an order. Itu adalah sebuah perintah. Sebuah perintah artinya harus dilakukan. Akhirnya walaupun udah dipukulin babak belur, kalau saya jadi stafnya, aduh tahu gitu dari awal tadi saya kasih, ini saya udah babak belur dulu. Akhirnya harus dikasih kodenya karena sebuah perintah dari presiden tersebut. So hari ini kalau dibilang di dalam ayat, aku memberikan perintah baru, artinya Yesus di situ memberikan satu arahan, satu kewajiban yang harus kita lakukan sesama orang percaya, yaitu apa? Saling mengasihi. Sebuah perintah yang harus kita lakukan yaitu saling mengasihi. Yang namanya perintah adalah satu kewajiban, tadi saya sudah katakan. Nah, di dalam menjalankan kewajiban tadi, ada 2 respon yang bisa dilakukan. Ada orang yang menjalani kewajibannya pakai hati, ada yang menjalani kewajibannya nggak pakai hati. Ada orang-orang yang harus bangun pagi-pagi karena saya harus bangun pagi, kerja saya dari pagi, dari jam 5 pagi. Ada yang lakukan dengan, wah akhirnya pagi hari aku siap untuk bekerja, bangun jam 3, nyeduh teh dulu, ngopi dulu, nonton dulu spiritual life, banyak iklan hari ini. Semua masuk nih, biblical, spiritual life, nonton dulu, siapin hati, siapin diri, berangkat kerja dengan hati yang sukacita, sepanjang perjalanan senyum, wah ngerjain di kantor dengan sukacita. Ada juga satu sikap hati, dia menjalankan kewajiban, menjalankan perintahnya, tapi dia menjalankannya gak pakai hati. Bangun pagi, kerja harus jam 5, bangun setengah 5, bangun kuku lutus. Nah isuk-isuk teh tiris pisan, Bandung ngeunah pisan sare. Ini selimut teh asa enak pisan, ini gravitasi sungguh tinggi Tuhan. Untung dia sebut nama Tuhan juga ya. Walaupun bari kuku lutus. Ada yang jalanin harinya, kerjaannya dengan setengah hati. Nah pertanyaannya kalau misalnya mengasihi adalah sebuah perintah, kita udah jalanin kewajibannya dengan hati atau gak pakai hati? Kita udah lakukan itu dengan sepenuh hati kita belum? Satu hal, saudara-saudara yang saya tahu, seseorang bisa menjalankan kewajiban pakai hati dengan bersuka cita kalau dia tahu the purpose dari kewajiban tersebut. The big why. Why? Kenapa aku mengasihi? Kenapa aku mengasihi? Saudara-saudara, sebelum Tuhan memberikan perintah baru kepada kita untuk mengasihi, sebelum dosa masuk ke dalam dosa memutus hubungan kita dengan Tuhan memiliki hubungan.
Kita connect sama Tuhan. Kita connect dengan kasih itu sendiri. So, untuk mengasihi artinya kita harus kembali kepada natur kita sebelum kita berdosa. Sebelum dosa memutus hubungan kita dengan Allah, kita adalah manusia yang mengasihi. Kita sedang dalam proses menuju manusia yang sebelum ini. Kita lagi menuju dalam proses kepada manusia yang seharusnya, manusia yang satu paket dengan mengasihi. Di mana itu adalah natur kita. Kenapa Allah memberikan ini sebagai sebuah perintah? Karena kita di dalam proses, saudara-saudara. Kasih kita hari ini belum bisa sempurna. Masih ada sakit hati, masih ada secara subjektif kita menilai seseorang. Kita gak bisa secara universal memberikan kasih kita. Maka dari itu Tuhan berikan sebuah perintah, sebuah kewajiban untuk kita lakukan, memproses hidup kita supaya kita jadi orang yang mengasihi. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa enggak dia aja? Kenapa enggak hamba Tuhan? Kenapa enggak pelayan Tuhan aja? Kenapa harus semua orang di sini? Kenapa harus saling mengasihi antara orang percaya? Why? Ya Tuhan sudah bilang di ayat yang 34 tadi, boleh ditampilkan ayat ke-34, Yohanes 13 ayat 34. Tadi Yesus bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan kasih sebuah petunjuk cara mengasihi, petunjuk kenapa kita mengasihi. Tuhan kasih the big why karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan gimana cara kita saling mengasihi? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan kasih big why dan Tuhan kasih caranya. Seperti apa? Di perikop sebelum ini, saudara-saudara, di Yohanes 13 ini ada beberapa perikop. Dan perikop sebelumnya, perikop dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, nanti saudara bisa baca di rumah. Dengan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Menurut saya ini satu hal yang penggambaran yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat teladan bagi kita semua. Di Yohanes 13 ayat 15 ditulis di sana, aku memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan ayat ini timeline-nya udah hampir menuju akhir dari pelayanan Yesus di muka bumi. Ya, sebelum Yesus diserahkan, ini adalah momen-momen penting, saudara. Momen-momen penting. Ini adalah satu saat-saat terakhir yang bisa Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Saudara mungkin bisa bayangkan momen-momen penting dalam hidup saudara, hal-hal penting yang harus dirayakan, ya kan? Mungkin salah satunya minggu depan, mungkin ada beberapa dari saudara yang merayakan Imlek. Pasti semalam sebelumnya makan-makan bareng, karena itu adalah momen penting. Ya kan? Besoknya bertemu dengan keluarga-keluarga, itu momen penting. Saudara ulang tahun, momen penting. Atau mungkin saudara ingat momen farewell, momen perpisahan dengan seseorang yang saudara kasihi, atau perpisahan dengan teman-teman kampus, atau mungkin siapapun itu adalah satu momen yang sangat penting. Dan di momen ini, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus membasuh kaki setiap murid-muridnya. Dan saudara bisa bayangkan, Yesus tuh lebih daripada kita. Dia tahu segala sesuatunya. Dia tahu saat itu ketika dia mau basuh kaki murid-muridnya, salah satu dari murid-muridnya akan mengkhianati dia. Yudas akan menyerahkan dia. Dia tahu. Dia tahu salah satu dari murid-muridnya yang bilang bahkan saya tidak akan meninggalkan engkau, akan menyangkal Yesus. Dia tahu semua murid-muridnya yang dibasuh kakinya hari itu. Ketika Yesus ditangkap,
mereka akan kabur. Yesus tahu. Tapi Yesus, dia tetap membasuh, dia tetap melayani setiap murid-muridnya. Yesus basuh kaki Yudas, Yesus basuh kaki Petrus, basuh kaki setiap murid-muridnya. Yesus menghilangkan segala ego pribadi, Yesus menghilangkan jabatannya atau tahtanya, dia menjadikan diri yang paling kecil di antara semuanya dan membasuh setiap murid-muridnya. Ini adalah kasih yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Dan Tuhan bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sudahkah kita, saudara, kita tanggalkan ego kita. Tanggalkan semua jabatan, siapa kita. Sudahkah kita menjadi yang paling kecil, saudara-saudara? Firman Tuhan ini cara bekerjanya beda dari yang lain. Cara bekerjanya beda yang lain. Kalau di dunia ini bilang, kita harus jadi yang nomor 1. Harus jadi yang paling besar. Tapi di Alkitab dibilang apa? Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. So, saudara-saudara, sudahkah kita melayani satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain sama seperti yang Yesus lakukan? Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa, saudara-saudara. Di The Flame, kasih yang ditulis di sini dalam bahasa aslinya yaitu agape, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, unconditional love, kasih tanpa syarat. Di The Flame sering banget dinyanyiin sebuah lagu yang judulnya agak kontroversial. Dia dinyanyikan oleh seorang penyanyi namanya Cory Asbury. Dia bikin sebuah lagu dengan judul Reckless Love. Reckless itu kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ceroboh. Kasih yang gila, kasih yang ugal-ugalan, kasih yang gegabah ditulisnya. Kenapa ditulis seperti itu oleh Cory Asbury? Dalam liriknya dia tulis, oh the overwhelming, never-ending, reckless love of God. It chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Kasih yang sangat membual-bual dari Tuhan, tidak pernah berhenti. Kasih yang sungguh gila, kasih yang sungguh ceroboh, dibilang situ reckless love of God. Reckless juga bisa sebagai berani, kasih yang sungguh berani, kasih yang nekat. Dia kejar saya sampai saya ketemu dan dia tinggalin yang 99. Unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Nah, kasih inilah yang diberikan sama kita. Kasih yang ngejar kita. Kasih seperti inilah yang harus kita miliki. Loh, susah dong Pak. Itu kan Tuhan. Kita kan gak mungkin seperti itu. Kita kan gak mungkin punya kasih seperti itu. Yes, kasih kita gak bisa sesempurna kasih yang Tuhan punya. Tapi biar kasih ini jadi cerminan kita. Tuhan mengasihi saya seperti ini. Siapa kita harus membenci saudara kita? Kasih Tuhan tuh reckless love of God, unconditional love. Kasih yang luar biasa diberikan sama saya. Siapa kita tidak mengasihi sesama kita? Siapa kita harus membenci satu sama lain? Bahkan antara pelayan. Siapa kita berhak untuk membenci orang yang ada bahkan di ruangan ini sesama orang yang percaya. Bahkan Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih ini pun bukan bicara soal, Tuhan menerima kita ketika masih berdosa dan ya udah hidup dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Bukan bicara seperti itu, saudara-saudara. Yang namanya kasih Tuhan, dia bukan bicara soal menerima kita, dia ubahkan kita. Dia proses kita untuk kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang terkonek dengan Tuhan. Sama seperti kita sebelum jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Dan gimana caranya Tuhan mau proses hidup kita? Ya sesama orang percaya ini, saudara-saudara. Sesama Anda dan saya.
Kita diproses di tempat ini. Kalau saudara mungkin terlibat dalam pelayanan 1-2 kali, pasti saudara bergesekan satu sama lain. Pasti ada friksi satu sama lain. Di situ kita diproses. Karena sifat orang beda-beda. Cara menghadapi masalah orang berbeda-beda. Di sini kita diproses bagaimana kita bisa saling mengasihi satu sama lain walaupun ada gesekan. Firman Tuhan berbicara besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya senang melayani di tempat ini karena banyak orang-orang yang sangat membangun hidup saya. Tidak jarang saya bergesekan satu sama lain, tapi saya bersyukur di tempat ini, walaupun bergesekan satu sama lain, kita cari solusinya apa, kita cari apa maksudnya, kita cari ini apa pesannya buat saya. Saya sering banget bergesekan sama sobat miskom saya. Ada Ko Leo Hansen di atas. Saya sering banget bergesekan sama Ko Leo Hansen nih. Miskom kita. Kita tuh miskomnya udah paling top lah, TOP. Pokoknya kalau kebaktian, terlambat tayang, itu pokoknya miskom antara saya sama Ko Leo. Antara dua orang ini miskom. Sering banget banyak reason untuk kita saling berantem, gak usah ketemu lah. Tapi kita kemarin sempat ngobrol, lucu ya, udah lama kita gak pernah berantem. Lucu kita udah lama gak pernah berantem dari tahun 2017, padahal gesekannya banyak banget saudara-saudara. Banyak banget, telat audio lah, salah audio lah, belum digedein lah, dan lain-lain masih banyak hal. Belum ke-record lah, banyak hal saudara-saudara yang bisa bikin ngamuk-ngamuk. Tapi bukan membencinya. Kita harus pandang kasihnya Tuhan yang udah turun sama kita. Begitu juga kita mengasihi sesama orang-orang yang ada di tempat ini saudara-saudara. Boleh bergesekan tapi tujuannya untuk membangun kita menjadi manusia yang semakin serupa dengan Kristus. Poin yang terakhir saudara-saudara. Kenapa Tuhan memberikan perintah supaya kita saling mengasihi sesama orang percaya? Ayat yang ke-35, boleh ditampilkan? Ayat yang ke-35, Yesus berbicara seperti ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus, supaya jikalau kamu saling mengasihi. Supaya orang-orang tahu, artinya orang-orang di luar sana lihat, oh itu loh kehidupan murid Yesus tuh seperti itu. Seperti Pak Tri, seperti Leo, seperti Yana, seperti Yogi, seperti saudara, seperti saya. Oh itu loh, itu murid-murid Yesus loh. Itu. Supaya orang di luar sana tahu siapa yang kita sembah. Supaya orang di luar sana tahu kenapa kita saling mengasihi. Karena Allah kita sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara kembali lagi ke quotes yang pertama. Untuk membenci itu mudah banget. Untuk membenci itu mudah banget tanpa effort. Kukulutus gampang saudara. Misuh-misuh gampang. Mengasihi itu butuh effort. Mengasihi itu perlu seluruh daya dalam diri kita untuk mengasihi seseorang. Mari saudara-saudara, hari ini firman Tuhan jadi perenungan bagi kita semua. Supaya kita terus mengasihi, khususnya sesama orang percaya yang ada di tempat ini. Supaya kita menjadi contoh, supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Kasih dulu, kasih lagi, kasih terus. Kita bicara soal kasih terus. Setiap hari, mari ingat kata-kata ini, bangun pagi. Kasih dulu, kasih lagi, kasih terus. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini, sungguh kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan
itu menyentuh hidup kami. Kalau hari ini kami datang ke tempat ini sebagai orang percaya, kami datang dengan orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau, kami bersyukur kami kenal kasih-Nya Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami terima perintah baru dari-Mu untuk mengasihi sesama orang percaya Tuhan. Hamba-Mu ingin melihat Tuhan, rindu Tuhan melihat Tuhan. Seluruh orang di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan di tempat ini, seluruh member Gereja Rehoboth, umat Gereja Rehoboth Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Mungkin banyak Tuhan permasalahan yang terjadi, mungkin banyak Tuhan gesekan yang terjadi di tempat ini. Tapi kami yakin dan percaya itu semua bisa Engkau pakai untuk menajamkan setiap kami. Biar Tuhan hari ini kami kembali ingat bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tak berkesudahan Tuhan. Kami jatuh lagi, tapi Engkau cari kami lagi. Kami mungkin jauh dari Engkau, tapi Engkau cari kami lagi Tuhan. Biar kasih ini Tuhan jadi cerminan supaya kami juga bisa mengasihi sesama kami. Hamba-Mu bersyukur buat keberadaan Gereja Rehoboth di tempat ini. Gereja yang sungguh saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Kau melihat setiap umat-Mu di tempat ini dan Kau melihat Tuhan kasih-Mu nyata di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami akan melihat lebih banyak orang yang akan tahu Engkau. Yang akan melihat siapa Allah kami karena kami saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih ya Bapa, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan menjadi rema firman ini Tuhan dalam hidup kami. Bisa berbuah Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami ya Tuhan sungguh bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati pada siang hari ini, amin. Amin. Kasih itu adalah sebuah perintah saudara. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh kemana-mana kalau selamanya saudara itu hanya menghindari orang-orang karena saudara tersakiti. Tapi saudara akan bisa bertumbuh, merasakan kasih Tuhan itu bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kita. Kalau saudara terlibat bersama di dalam komunitas-komunitas kita dan tidak menghindari orang saudara. Karena pada saat itu maka saudara akan belajar saling mengampuni. Amin saudara. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada siang hari ini. Baik saudara, saya ingin mengingatkan bahwa pada minggu ini kita akan mengadakan core saudara. Jadi besok itu ada core membership ya, betul ya Pak Welem, ada core membership. Lalu kemudian hari Kamis ini diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara, hari Kamis ini akan diadakan Biblical Night dengan tema eskatologi saudara. Ini sangat penting sekali untuk kita bersama-sama memahami. Karena firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman, akhir kesudahan segala sesuatu itu sudah sangat dekat. Kita ini udah ada di penghujung saudara. Jadi kita harus mengetahui kita ini saat ini nih akhir zaman itu seperti apa. Ya, kita tuh ada di posisi mana, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita ketahui. Ya, saya mengundang saudara semua untuk kita bersama-sama mengikuti nanti hari Kamis pada saat Biblical Night. Lalu kemudian yang terakhir, saudara kita telah mengetahui bahwa Bapak dan Ibu Gembala saat ini sedang berada di Sydney. Dan pada hari ini Bapak Ibu Gembala sedang melayani saudara pada hari ini. Dalam 2 ibadah, yang pertama tadi sudah jam 7 pagi atau jam 11 pagi waktu Australia, waktu Sydney. Lalu kemudian yang kedua nanti jam 11 waktu Sydney, itu artinya sekitar jam 3 ya, jam 3 sorean waktu Sydney. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala.
sehingga bisa menjadi berkat bagi jemaat di sana. Baik, saya undang semua saudara, mari kita berdiri semua. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini, ibadah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah melalui rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Pujian penyembahan Tuhan yang membuat kami boleh semakin bergantung pada Tuhan. Pujian penyembahan Tuhan yang membuat kami Tuhan boleh semakin berpegang pada Tuhan untuk tahun 2023 ini Tuhan. Terlebih sungguh Bapak untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan pada hari ini Bapak. Terima kasih Yesus karena Engkau mengingatkan kami sebagai keluarga Kristus di tempat ini. Sebagai keluarga Allah di Rehobot ini Tuhan, kami boleh saling mengasihi. Karena kasih ini adalah satu perintah, bukan hanya perintah, tetapi kasih ini adalah menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Mari Bapak, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami dapat lakukan ini Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing semua. Bukan hanya kepada anggota keluarga kami, teman-teman terdekat kami, tapi kami juga dapat membagikan kasih kami. Memberi dampak yang nyata Tuhan bagi orang-orang Tuhan yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk rangkaian ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Mari Tuhan, karena Engkau yang boleh menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Pulang dari sini Tuhan, sampai dengan nanti hari Senin kami akan kembali beraktivitas seperti biasa. Karena Tuhan yang boleh menyertai kami Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Bapak untuk Bapak dan Ibu Gembala Tuhan di Sydney Tuhan. Yang pada hari ini Tuhan, tadi Tuhan telah melayani Engkau dan nanti sebentar sore juga akan melayani Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi Tuhan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Sehingga urapan Allah akan mengalir dari setiap perkataan yang akan disampaikan, firman yang akan disampaikan. Dan semuanya itu akan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat di sana. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Bapak untuk Biblical Night Tuhan yang akan diadakan hari Kamis nanti Tuhan. Mari Tuhan bila kami semua dapat mengikutinya dengan hati yang penuh kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal tentang eskatologi ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah semakin dekat. Terima kasih, kami saat ini Tuhan akan berpisah, kami percaya Tuhan akan sertai kami, memberkati kami secara jasmani dan rohani Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan mengembalikan berkat-Mu Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Mari karena Engkau yang boleh memberkati, itu semua adalah tanda ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang ini. Terima kasih Bapak, biarlah doa dan permohonan ini kami percaya Tuhan telah dengar yang kami boleh naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan kita dan arahkan hati kita ke hadiratnya yang Maha Kudus. Maka berkat Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Oleh karena itu pulanglah dengan membawa berkat dan sukacita daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehobot. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah. Hadirilah ibadah setiap minggunya.
Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah. Bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyadari hari-hari kita seringkali penuh dengan air mata. Ya, air mata dengan segala persoalan masalah. Allah janji, Tuhan janji Dia akan menampung air mata kita di dalam kirbat-Nya. Dia akan mendengar keluh kesah kita. Saudara tidak pernah bersedih sendirian. Saudara tidak pernah bersusah kesendirian. Ada Roh Kudus yang menghibur hidup kita. Dan kita ini Bapak Ibu, kita ini adalah hasil kerja keras. Orang-orang yang mengerti hati Bapa, mengerti kasih Bapa, mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka mengerti hati Bapa, mereka memberikan firman itu dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, hingga akhirnya sampai pada kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.